Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Vian Komputer berbagi tutorial. Kali ini Vian Komputer akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Microsoft Word 2013. Yang mana kali ini Vian Komputer akan berbagi tutorial untuk pemula atau yang baru belajar Microsoft Word. Langkah yang pertama yang perlu kita pelajari yaitu tentang bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Word tersebut. Di sini saya punya 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara klik 2 kali atau klik kiri 2 kali secara bersamaan pada logo atau icon Microsoft Word tersebut. Caranya seperti ini, kita klik 2 kali. Ini langkah yang pertama. Sekarang kita coba tutup dulu. Kemudian langkah yang kedua, cara membuka aplikasi Microsoft Word itu kita klik kanan pada icon ataupun logo Microsoft Word tersebut. Kita klik kanan, kemudian kita pilih Open, kemudian kita klik, kita tutup lagi. Kemudian cara yang ketiga yaitu apabila di antara teman-teman itu mengalami sebuah komputer yang tidak menampilkan shortcut daripada beberapa aplikasi yang ada di komputer tersebut. Artinya kita tidak menemukan di layar depan logo ataupun icon daripada Microsoft Word tersebut. Caranya yaitu dengan kita membuka menu Start. Menu Start itu ada di pojok kiri bawah yang ditandai dengan logo Windows. Kita klik atau kita buka. Kemudian kita masuk pada menu All Aplikasi. Kemudian kita cari Microsoft Office. Microsoft Office 2013. Kemudian di sini kita cari Microsoft Word. Kalau sudah ketemu, kita klik Microsoft Word. Seperti ini. Kalau sudah terbuka jendela Microsoft Word seperti ini, di sini kita ditampilkan beberapa pilihan. Yang pertama ada blank dokumen, yaitu dokumen kosong yang akan kita isi nanti atau kita jadikan lembar kerja. Kemudian yang selanjutnya ada template dokumen, yang mana template dokumen ini bisa kita gunakan untuk kita jadikan sebuah lembar kerja, tetapi hasilnya nanti sudah ada template, dan template ini bisa kita cari secara online. Bisa kita search for online template, di sini kita ketikkan template yang mau kita cari. Tetapi untuk saat ini kita fokuskan kepada blank dokumen dulu. Kita klik blank dokumen. Seperti ini. Kalau sudah terbuka jendela Microsoft Word 2013 ini, kita akan belajar atau mengenal tentang beberapa menu ataupun icon yang terdapat pada aplikasi Microsoft Word tersebut. Kita mulai dari yang paling atas. Yang paling atas di sini ada icon ataupun logo daripada Microsoft Word. Ini namanya adalah Windows Management, yang mana Windows Management ini berisi tool untuk meminimalkan jendela atau memaksimalkan jendela. Kalau kita coba klik, di sini akan ada close, maximize, minimize, dan terakhir ada restore. Kemudian yang kedua yaitu quick access. Cara mengaktifkannya bagaimana, yaitu kita klik tanda panah ke bawah, custom quick access. Kita aktifkan semua di sini, maka akan tampil quick access-nya di sini semuanya. Kenapa ini sebagian yang tampil? Karena kami itu hanya mengaktifkan sebagian untuk ditampilkan di menu quick access. Kemudian selanjutnya yaitu title bar.
title bar ini, title bar, yang terdapat bacaan dokumen 1 Word. Ini title bar ini merupakan nama file daripada dokumen yang kita buat. Kenapa di sini bacaannya dokumen 1? Karena file ini belum kita kasih nama file. Kemudian selanjutnya yaitu menu yang dengan logo tanda tanya, yang mana ini berfungsi sebagai menu bantuan. Jadi kalau misalkan kita butuh bantuan, bisa kita klik di sini. Kemudian selanjutnya yaitu ribbon display option. Display option ini kalau kita klik, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu show tab and comment. Jadi kalau ini kita aktifkan, maka akan tampil secara keseluruhan ribbonnya. Kalau misalkan kita pilih yang kedua, show tab, menu, maka yang tampil hanya menu ribbonnya. Tidak tampil keseluruhan daripada icon ribbon itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu auto hide ribbon. Jadi kalau misalkan kita aktifkan, maka ribbonnya akan tersembunyi secara otomatis. Seperti ini. Jadi kalau misalkan kita membutuhkannya atau kita mengaktifkannya, tinggal kita klik tanda titik 3 ini. Nah, secara otomatis akan tampil ribbon yang akan kita inginkan. Tetapi kalau misalkan kita akan melakukan pengetikan data, maka ribbon ini akan tersembunyi secara otomatis seperti ini. Jadi sekarang kita coba tampilkan dulu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menu minimize. Minimize ini berfungsi untuk memperkecil halaman ataupun jendela daripada Microsoft Word tersebut. Kita coba seperti ini. Ini tidak hilang, tetapi jendelanya diperkecil. Tetap aktif maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita klik, maka akan terbuka lagi sebagaimana jendela Microsoft Word pada tampilan ini. Kemudian selanjutnya yaitu maximize. Maximize ini memperbesar ukuran jendela daripada aplikasi Microsoft Word tersebut. Artinya kalau misalkan tampilan jendela Microsoft Word tersebut tidak full layar seperti ini masih belum full layar, jadi bisa kita klik maximize. Kita coba klik maximize, secara otomatis akan tampil full layar. Kemudian yang terakhir yaitu tombol close. Tombol close ini berfungsi untuk menutup jendela Microsoft Word tersebut. Jadi kalau misalkan kita klik tanda silang ini atau close ini, maka jendela Microsoft Word ini akan tertutup seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ribbon tab. Ribbon tab itu kalau di versi lama dikenal dengan istilah menu bar. Di Microsoft Office atau Microsoft Word 2013 itu dikenal dengan istilah ribbon tab. Ribbon tab itu terdiri dari pertama yaitu file yang berisi tentang perintah manajemen file. Jadi di sini berisi tentang perintah manajemen file. Kemudian yang kedua yaitu ada home. Home ini berisi perintah dasar text editing. Jadi semua di sini ini berisi tentang teks dasar. Kemudian yang ketiga yaitu insert. Terdiri dari perintah untuk menyisipkan sesuatu ke dalam dokumen. Termasuk diantaranya menyisipkan gambar atau lain-lainnya. Kemudian yang keempat yaitu desain. Desain ini berisi perintah untuk mengatur desain halaman. Jadi di sini untuk mendesain halaman fungsinya. Kemudian yang kelima page layout. Page layout itu berisi perintah untuk mengatur layout halaman. Jadi layout halaman itu bisa kita atur menggunakan page layout ini. Kemudian yang keenam, references. Yang mana references ini berisi perintah yang berhubungan dengan referensi sebuah dokumen. Termasuk ketika kita membuat makalah, skripsi, ataupun tesis.
Kemudian yang ketujuh yaitu mailing. Mailing ini berisi perintah manajemen surat menyurat, seperti email dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, review. Review ini berisi perintah yang berguna untuk proses kerja dan editing secara berkelompok. Kemudian yang kesembilan, view. View itu berisi perintah untuk mengatur penampakan jendela kerja. Di view ini berisi perintah tentang mengatur penampakan, termasuk diantaranya zoom, ini ada. Jadi itu beberapa ribbon tab yang terdapat pada aplikasi Microsoft Word 2013. Untuk berikutnya ada add-in, ada Retro Pro ini menu yang ditambahkan secara manual oleh pengguna Microsoft Word tersebut. Jadi kalau misalkan kita install aplikasi baru, maka menu add-in ataupun Retro Pro ini tidak akan muncul di ribbon tab tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ada grup menu. Grup menu di sini dari masing-masing ribbon tab itu ada grup menu. Seperti menu home. Di menu home itu ada clip art. Clip art. Ada clip art, ini grup menunya sampai di sini. Terdiri dari beberapa menu. Kemudian yang kedua ada grup menu font. Font dari sini sampai ke sini. Ini grup menunya. Kemudian yang ketiga ada paragraf. Grup menunya dari sini sampai di sini. Kemudian yang keempat, stylist. Stylist itu grup menunya dari sini. Dari sini sampai ke sini. Kemudian yang kelima yaitu grup menu editing. Jadi menunya ini. Yang mana dari masing-masing grup menu itu terdapat dialog box. Dialog box itu merupakan tombol kecil yang digunakan untuk membuka dialog berdasarkan grup tool. Jadi kalau misalkan kita klik seperti ini, maka akan tampil grup menu yang bisa kita fungsikan untuk melakukan editing data ataupun merubah format sebuah data. Kemudian selanjutnya yaitu zoom tool. Zoom tool itu ada di pojok kanan bawah. Zoom tool ini berfungsi untuk memperbesar ataupun memperkecil halaman daripada Microsoft Word tersebut. Jadi kalau misalkan kita tambah, maka halamannya akan semakin besar. Kalau misalkan kita zoom out atau kita kurangi, maka halamannya akan semakin kecil. Selanjutnya yaitu scroll bar. Scroll bar ini yang ada di pinggir paling kanan. Scroll bar bisa kita geser secara vertikal ke atas ataupun ke bawah. Yang mana fungsinya ini adalah untuk memudahkan kita untuk melakukan pembacaan sebuah tag apabila tag itu terdapat banyak halaman. Seperti itu, jadi kita bisa geser secara vertikal ke atas ataupun ke bawah. Kemudian yang selanjutnya informasi dokumen. Informasi dokumen itu terdapat di pojok kiri bawah. Ini ada page 1 of 1. Ini informasi dokumen, ini informasi tentang jumlah halaman yang terdapat pada file tersebut ataupun pada dokumen tersebut. Jadi kalau misalkan di sini terdapat sampai 10 halaman, maka di sini ada page 1 of 10. Seperti itu. Kemudian informasi yang berikutnya, ini informasi tentang jumlah kata. Seperti ini, jumlah kata ataupun jumlah kalimat akan tampil seperti ini. Berapa kata yang kita ketikkan dalam sebuah dokumen tersebut. Jadi kalau misalkan kita ketik seperti ini, Vian. Karena ini satu kata, maka di sini satu word. Kalau kita tambahkan komputer, maka di sini ada 2 word. Berarti di sini ada 2 kata. Jadi ini informasi daripada jumlah kata yang terdapat pada
Microsoft Word tersebut. Kemudian selanjutnya ini kita hapus dulu. Kursor. Kursor ini penting untuk kita ketahui, kita perbesar dulu. Yang kedip-kedip seperti ini, kedip-kedip ini namanya adalah kursor. Kursor itu adalah sebagai tanda daripada di mana tempat kita akan memulai pengetikan. Jadi kalau misalkan kursornya ada di sini, maka pengetikan itu akan kita mulai dari sini. Seperti itu. Kita perkecil lagi, kita normalkan 100%. Kemudian yang terakhir yaitu halaman kerja sebuah dokumen di aplikasi Microsoft Word 2013. Halaman kerjanya dari sini sampai sini. Ini halaman kerjanya. Jadi ini halaman kerja daripada aplikasi Microsoft Word tersebut. Saya rasa cukup tutorial terutama bagi pemula sebagai pengenalan untuk belajar aplikasi Microsoft Word. Semoga tutorial ini bermanfaat, terutama bagi yang membutuhkannya, dan apabila ada dari teman-teman yang perlu dipertanyakan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.